Belakangan ini banyak banget HP-HP gaming berseliweran di Indonesia. Gak usah gue sebutin lagi lah ya. Yang pastinya harganya mahal-mahal dan hampir setara dengan HP flagship. Udah pasti harganya di atas 5 juta rupiah. Tiba-tiba datanglah Tecno dengan HP gaming dengan harga cuma 2 jutaan aja. Ini adalah Tecno Pova 3. Di marketplace dijual dengan harga mulai dari 2,5 sampai 2,6 juta untuk varian 6128. Dengan harga segini, Tecno menawarkan spesifikasi yang cukup oke. Pova 3 tercatat menggunakan hardware yang lumayan. SoC alias chipsetnya MediaTek Helio G88, RAM-nya 6GB, tipenya LPDDR4X yang bisa diekspansi dengan RAM virtual sampai dengan total 11GB. Storage-nya eMMC 5.1 sebesar 128GB. Layarnya udah IPS beresolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Ukurannya gede juga dengan bentang layar 6,9 inci. Buat baterainya super badak, kapasitasnya 7000 mAh plus dikasih adapter charger 33 watt. Tapi ingat, ini cuma adaptornya aja, bukan pengecasannya. Nanti deh kita bahas. Kameranya udah pakai 3 sensor. Sensor utamanya 50 megapiksel, tapi sensor sisanya nggak jelas berapa resolusinya. Lalu di depan ada kamera selfie 8 megapiksel. Gua nggak tahu klaim HP gaming ini datang dari mana. Yang jelas, banyak YouTubers di Indonesia yang kasih judul review HP ini dengan tema gaming. Dan walaupun di website resminya Tecno Mobile nggak spesifik disebutkan Pova 3 ini adalah smartphone gaming, tapi setidaknya ada 11 kata gaming di halaman produk tersebut. Semua-semuanya gaming, mulai dari baterai gaming, layar gaming, speaker stereo gaming, lampu nyala-nyala gaming, Panther Engine 2.0 dan Game Space 2.0, sampai getaran 4D gaming. Semuanya gaming guys. Tapi di antara itu semua, Tecno Mobile nggak meng-highlight secara terang-terangan hardware utama yang paling penting untuk gaming, yaitu chipset. Di sini cuma disebutin G88 Stunning Platform, tanpa kelebihan apa yang dibawa oleh si G88. Entah kenapa Tecno Mobile seperti nggak pede mengungkapkan kelebihan tipe chipsetnya. G88 yang dimaksud di sini tentunya adalah MediaTek Helio G88 seperti yang udah gue sebut di awal tadi. SoC yang sebenarnya nggak tua-tua amat karena baru aja dirilis setahun ke belakang, tepatnya bulan Juni 2022. Tapi guys, yang terkecoh dengan usianya, karena hardware dan teknologi yang dipakai sebenarnya sudah agak ketinggalan dari kompetitor yang sekelas. Contoh si Snapdragon 678. Helio G88 masih menggunakan proses fabrikasi 12 nanometer dan CPU Cortex A75. Sementara Snapdragon 678 yang 6 bulan lebih tua sudah menggunakan proses fabrikasi 11 nanometer dan CPU Cortex A76. Bahkan Snapdragon 665 yang 2 tahun lebih tua aja udah pakai proses fabrikasi 11 nanometer. Buat kalian yang gak peduli dengan semua itu, abaikan aja guys, karena performanya nggak terlalu mengecewakan. Di pengujian benchmark Antutu 9, chipset ini berhasil membawa Tecno Pova 3 mendapatkan angka 252.229. Angka ini cukup tinggi dan di database Nano Review, memang Tecno Pova 3 ini adalah smartphone dengan Helio G88 terkencang. Jadi Tecno Mobile berhasil meracik smartphone yang bisa memaksimalkan potensi si Helio G88 ini. Diuji 5 kali berturut-turut, hasilnya juga masih relatif stabil. Angkanya baru mulai turun di pengujian keempat dan 5. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah manajemen suhunya. Di pengujian awal, suhu panel belakangnya langsung melonjak 6,2 derajat Celcius, naik dari 31,9 ke 38,1 derajat Celcius. Dan dari awal pengujian hingga ke pengujian kelima, sama sekali nggak ada penurunan suhu. Suhunya naik terus dan tertinggi di pengujian kelima ada di angka 42,9 derajat Celcius. Sungguh sebuah ironi ya, mengingat klaimnya Pova 3 ini udah menggunakan pendingin grafit yang klaimnya stable performance and output at all time. Saran gue adalah, mending kalian skip aja HP ini kalau misalkan kebiasaan kalian adalah main game berjam-jam nonstop. Atau kalian beli aja kipas pendingin buat ngebantu ngebuang panas di panel belakangnya ini guys. Lanjut ke benchmark 3D Mark. Untuk tes WL, dapetin skor 719 dan WL Extreme Stress Test-nya dapetin skor 181 sampai 183. Lagi-lagi skor yang lumayan oke buat HP sekelas 2 jutaan. Tapi lagi-lagi ada kenaikan suhu yang lumayan guys. Dari 32 derajat Celcius ke 39 derajat Celcius. Naiknya 7 derajat Celcius.
Untuk gaming sih lancar jaya. Mobile Legends bisa setting grafis rata kanan dengan semua efek aktif. Gameplaynya normal tanpa kendala berarti. Untuk PUBG Mobile bisa dapetin settingan grafis tertinggi HD High. Di grafis ini bisa dapetin frame rate stabil di angka 30 frame per second dengan frame rate rendah 26 frame per second. Untuk settingan Smooth Extreme bisa dapetin frame rate rata-rata 40 fps dan frame rate terendah 36 fps. Sayang aja gyroscope-nya nggak bisa diandalkan guys. Delay-nya udah nggak bisa ditolerir lagi. Untuk ketahanan baterai, dalam pengujian gua bisa dapetin 13 jam 37 menit menggunakan benchmark PC Mark. Hasil ini rada mengecewakan karena battery life-nya nggak lebih lama dari smartphone dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Dan meskipun POVA 3 ini punya adapter charger 33 watt, tapi sebenarnya dia cuma mampu menampung laju pengisian daya sampai 25 watt aja guys. Untuk aktual pengisian nggak bakalan tembus lebih dari 25 watt. Tapi sebenarnya udah lumayan. Dalam 30 menit bisa menambah persentase baterai sebanyak 29%. Ingat, ini baterainya 7000 mAh. Jadi udah nambah lumayan banyak. Itu dia untuk sektor dapur pacu dan pengujiannya. Kita lanjut ke yang lain. Untuk bagian bodi dari smartphone gaming emang nggak bisa diharapkan. Tecno POVA 3 ini bodinya tebel dan gede. Lumayan ngeganjel kalau misalkan disakuin di celana. Secara keseluruhan sih looks-nya keren. Nggak bisa dibilang kalem dan elegan. Tapi nggak terlalu rame kayak smartphone gaming lain. Karena materialnya plastik, jadi wajar aja kalau misalkan panel belakangnya berasa kopong. Selain itu mudah baret juga. POVA 3 ini punya NFC, tapi nempel kartunya harus bener-bener pas dan kadang masih nggak responsif. Dan walaupun dia udah punya speaker stereo, tapi posisinya nggak segaris lurus guys. Jadi bakalan kehalang jari kalau misalkan main game landscape tanpa headphone. Nilai plusnya, dia udah punya port lengkap dan SIM tray dual SIM plus micro SD dedicated. Buat sidik jari juga normal tanpa kendala. Akurasinya bagus dan responnya juga lumayan cepat. Untuk bagian layar, kalau misalkan untuk konsumsi konten sehari-hari aman nggak ada kendala. Tapi untuk gaming kompetitif bakalan cukup keteteran karena touch sampling rate-nya 180 Hz saja dan cuma mendukung multitouch sampai 5 sentuhan aja. Tampilan antarmuka iOS 8.6 ini juga lumayan clean, sayang aja dikasih bloatware yang nggak bisa dihapus. Belum lagi notifikasi bawaannya ngeselin juga kayak MIUI, walaupun intensitasnya nggak sepadat di MIUI. Untuk update keamanan sejauh ini lumayan oke, terakhir 5 April 2022, mirip dengan Samsung gua yang terakhir 1 Maret 2022. Di bagian kamera, Tecno kelihatan banget nggak menggarap sektor ini dengan serius guys. Terbukti dari POVA 3 ini nggak dikasih sensor kamera yang mumpuni. Tapi ini mungkin agar bisa menekan harga jual. Sensor utamanya beresolusi 50 megapiksel, tapi sensor sisanya nggak jelas berapa resolusinya. Gue cuma tahu salah satunya adalah sensor depth assist yang katanya 2 megapiksel. Sedangkan yang satu lagi itu nggak jelas sensor apa. Di beberapa artikel yang gue baca, ini tuh sensor AI guys. Buat foto-foto outdoor di cahaya super melimpah, hasilnya bagus. Tajamnya masih oke dan warnanya vivid, mirip-mirip hasil kamera Realme atau Redmi. Untuk foto portrait masih ada beberapa sudut yang meleset bokehnya. Kelemahan di kamera ini adalah pada dynamic range-nya. Kelihatan banget detail pada area gambar dengan cahaya yang terlalu terang atau terlalu gelap nggak bisa ditangkap dengan baik. Untuk foto di malam hari kurang bisa diandalkan, hasilnya banyak noise dan ketajamannya berkurang. Mode malam cukup membantu, tapi nggak selalu. Buat kamera selfie, hasilnya oke, walaupun dengan ketajaman yang standar aja. Efek percantiknya juga masih terlihat kurang natural. Tes kualitas video POVA 3 dengan resolusi 1080p. Kayaknya nggak ada opsi stabilizer-nya. Dan ini dengan resolusi 2K, sama nggak ada opsi stabilizer-nya. Dan ini untuk kualitas kamera depannya dengan resolusi 1080p. Dan ini bisa ngerekam sampai resolusi 2K. Langsung aja kita coba. Dan ini adalah resolusi 2K-nya seperti ini. Dan pada akhirnya, gue tetap bisa merekomendasikan POVA 3 ini ke kalian yang memang suka dengan desain, dimensi, dan juga harganya guys. Tapi buat kalian yang nggak cocok dengan ketiga hal tadi, terlebih butuh smartphone yang bakalan dipakai dengan jangka waktu 1 tahun lebih, sebaiknya skip HP ini. Oke, sekian dari gua, Arif di Flash Gadget. See you and bye-bye guys.